Anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya dalam surga yang tinggi. Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-10. Bapak, Ibu-ibu, pagi ini kita kembali lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita surat Al-Ghasyiyah. Yang kita bicarakan pagi ini adalah tentang tempat. Rabu yang lalu bicara tentang orangnya, ya. Wujuhu yawma izin na'imah li sa'iriya radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Nah, sekarang ini bicara tentang tempat, ya, yang disebut dengan jannah. Sebenarnya tentang jannahnya saja, surganya saja sudah membuat kita bahagia sebenarnya, Pak. Ya, tapi ditambah penjelasannya, surga yang seperti apa? Surga aliyah, surga yang tinggi. Ya, jadi kalau sebelumnya kita bicarakan tentang orang yang wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia, wajah gembira, wajah senang, ya, karena perbuatannya, amal-amal yang dilakukannya, ya. Jadi memang untuk bahagia itu ada dua, ya. Pertama iman, yang kedua amal. Jadi amal-amal inilah yang menyebabkan wajah-wajah orang berseri, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sekarang wajah-wajah yang berseri itu dimasukkan ke dalam surga. Surga yang seperti apa? Fi jannatil aliyah, surga yang tinggi. Ini Allah sendiri yang menyebutkan bahwa surga itu adalah tinggi, ya kan? Kalau diilustrasikan, ya, surganya itu naik ke atasnya, neraka itu turun ke bawah. Makanya nanti ada neraka itu di kerak-keraknya paling bawah. Nah, kalau surganya bertingkat naik, ya. Jadi kalau amal kita hari ini juga bertingkat, maka surganya juga bertingkat gitu. Jadi wajar saja Bapak Ibu, tergantunglah kita masuk surga itu tergantung amalan kita masing-masing. Ya kan, tidak mungkin ya Bu ya, yang sholat wajib saja lalu meninggalkan yang haram, nah ini surganya. Ada orang yang sholat wajib tambah dengan sholat sunat, tambah tahajud, ada zakatnya, lalu tambah dengan sedekah, itu lebih tinggi surganya. Jadi memang begitu, Pak. Ya. Jadi memang keadaannya itu, ya, fi jannatin 'aliyah. Keadaan surganya itu tinggi. Saking tingginya tidak ada perkataan-perkataan yang seperti perkataan di dunia, seluruh tidak ada. Apalagi perkataan-perkataan yang menipu, ya kan? Yang banyak bicara, ya kan? Apalagi yang tidak bermanfaat. Kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan, mana yang paling banyak berbicara, Bu? Kece ibu laki-laki, kece apa-apa? Hah? Perempuan.
Ada penelitian yang paling banyak berbicara keseharian mulai dari pagi sampai malam itu ibu-ibu. Ya, perbandingannya sampai ribuan kata. Ya. Ternyata iya ya. Ada tulisan saya baca, wajar saja ibu-ibu lebih banyak berbicara. Sebab saja awak lahir, ibu sudah banyak mengecek, pak-pak dah banyak mengecek. Ya kan? Pipis yo. Anak siapa yo? Menyusul yo. Ayah yo, mama ya. Itu nak ketek-ketek kan ibu yang mengecek itu ya. Yang pak-pak kalau ikut anak jago paling-paling kecek apa gua apa? Jago lah ibu, anak menangis gitu ya. Ya kan? Jadi memang diketek saja ketek lah kan? Ndak berbuat saja dah Pak ya. Tapi langsung aja mengecek gitu. Kamu ndak tahu Pak, kalau seandainya amakmu ndak ngecek-ngecek saja ketek, mungkin awak kok payah lu pandainya mengecek, enak. Ya kan? Ternyata memang sejak kita lahir yang paling banyak berbicara hendaknya namu mengakui dong Pak. Ya kan? Cuman masalahnya bicara banyak tidak ada masalah ya. Yang penting digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau istilah hadis, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, ya kan? Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Jadi kalau banyak bicara tapi bicaranya itu zikir, bicaranya itu nasihat, bicaranya itu ilmu, ya kan? Bicaranya itu baca Quran, ya itulah daripada orang diam-diam tapi tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada ilmu. Ya kan, yang penting nampaknya bukan pada sering atau banyaknya, tapi apa yang dibicarakan. Nah, Bapak Ibu, la tasma'u fiha laghiyah. Saking tingginya surga itu, di situ tidak akan pernah didengarkan pembicaraan yang sia-sia. Dan ini akan kita bahas pada Rabu yang depan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Apanya yang tinggi di situ? Pertama ya lokasinya bertingkat-tingkat naik, ya kan? Ya, tingkatnya itu ya tinggi. Nilai kedudukan surga itu kualitasnya, malah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah terbetik dalam hati kita, itulah kenikmatan surga. Jadi kalau ada di dunia ini Bapak Ibu, ya, kebahagiaan itu hanya apa namanya itu Pak? Secuil ke surga yang dicampakkan ke bumi oleh Allah. Ya, jadi kalau ada ketemu sekarang ini ada kebahagiaan itu hanya sedikit dari kebahagiaan surga itu yang diberikan di bumi, ya kan? Malah ada di Madinah itu di dalam Masjid Nabawi ada satu kapling surga, apa namanya? Raudah, ya kan? Min baiti wa mimbari riyadin riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada satu kapling dari satu kapling surga. Banyak pemahaman itu Bapak Ibu. Pertama memang kapling surga itu yang dibawa ke bumi, ditaruh di situ. Makanya orang berebut-rebut masuk ke situ. Ya, asal dapat masuk ke situ bahagianya luar biasa. Ya kan, ceritanya luar biasa. Sekarang agak sulit, tapi tenang gitu. Masuk Raudhah hari ini agak sulit, tapi kalau dapat masuk tenang di dalamnya, tidak tergesa-gesa, dia diberi waktu. Pertama cara masuknya sekarang pakai aplikasi, didaftar di internet, ya, jadi jamnya nanti keluar dia, Anda nama itu, ya kan, paspornya itu, nanti masuk Raudhahnya
hari itu, tanggal itu, jam itu. Nanti lihatkan saja aplikasinya ke aparatnya, ke askarnya. Masuk dengan tenang, berada di dalam dengan tenang. Cuman jarang berhasil orang Indonesia. Karena orang Indonesia pakai internetnya internet Indonesia. Ya. Tapi ada solusi yang kedua, pengurus yang ngurusnya. Kayak pengurus petugas kloter dengan Daker Madinah bekerjasama dengan pihak muasasah, nanti lalu diberi jadwal. Kloter 7 yang laki-laki jadwalnya jam sekian, yang perempuan jadwalnya jam sekian. Coba bayangkan Bu, untuk masuk raudhah. Memang kapling surga yang dibawa ke bumi. Atau pemahaman yang kedua, bahwa nanti satu kapling yang ada di raudhah sekarang itu akan dipindahkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Atau pahaman yang ketiga, orang yang berada di dalam kapling raudhah tadi itu amalannya adalah amalan orang-orang yang akan masuk surga. Yang malah yang kira-kira itu. Karena di situ orang sholat, di situ orang berzikir, di situ orang berdoa, di situ orang baca Quran, ya kan? Di situ orang terhubung dengan Allah. Jadi kalau ingin sebenarnya masuk surga, amalkan sajalah. Kalau ibu bapak ingin membuat di rumahnya surga, yang bahasa hadisnya apa? Baiti jannati. Kalau ingin membuat di rumah itu ada satu kapling surga, disitulah sholat sunat, disitulah berzikir, disitulah berdoa, situ baca Quran, ya kan? Disitulah keberkahan dibagikan, insya Allah rumah akan menjadi surga, ya kan? Makanya, tapi Bapak Ibu, ini baru sedikit, ya kan? Ibu makan masih lama. Lain alhamdulillah, itu berarti baru sedikit makan nikmat yang diberikan. Terbayanglah nanti bagaimana nanti makannya di surga, ya kan? Kalau di neraka kan aja itu tidak menghilangkan haus, tidak menghilangkan lapar kan, ya kan? Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yu'ni min ju'. Beda itu. Kalau di surga makannya luar biasa nikmatnya. Jadi kalau sekarang ini kalau ada saleruh makan lapata, kondak lalu berarti kenikmatan surga yang dilemparkan ke dunia sudah mulai dicabut oleh Allah. Maka itu ya sebelum itu dicabut dimanfaatkanlah, ya kan? Cuma yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Ya Pak RW, kalau berlebih-lebihan memang tidak boleh, ya kan? Apalagi balabiah. Kalau balabiah mau bazir dia, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan, di sini kita lihat, ya kan? Wa may ya'tihi, ya kan? Mu'minan qad 'amilas shalih. Jadi memang ada hubungannya surga yang tinggi itu dengan iman dan amal soleh. Tidak ada bedanya Pak. Semakin tinggi amalnya, kesolehannya, insya Allah surganya juga semakin tinggi, ya kan? Tapi walaupun begitu nanti insya Allah mungkin bisa juga kita reuni lah nanti. Kalau Bapak Ibu dapat surga yang paling tinggi, saya dapat surga yang di bawah, ya sekali-sekali cali-cali aja lah kami ke bawah gitu. Ya, nah, yang penting masuk surga itu dulu. Memang ada kelasnya Pak, ya kan? Kelasnya yang paling tinggi itu sebenarnya apa? Ya kan? Surganya surga Firdaus. Ini ada 100 tingkat yang dipersiapkan oleh Allah untuk pejuang-pejuang di jalan Allah. Jarak antara satu surga dengan surga yang lain itu berdekatan sejauh langit dan bumi. Jadi nencame mana Pak? Surga itu gadang tak sampai-sampai ke dalam surga. Ini kok sadonya orang masuk surga nanti Ustaz? Tentu sampai Pak surga indah. Kalau dalam hadis ini inna fi jannatin mi'atan darajah.
Sesungguhnya surga itu 100 tingkatnya. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu seperti jaraknya langit dan bumi. Dan kita disuruh itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ini baru satu surga sebenarnya. Belum lagi yang surga-surga yang lain. Ya kan? Nah, di antara surga yang banyak itu kata Rasulullah, ya kan, yang tertinggi apa? Surga Firdaus, ya kan? Makanya tadi rakaat pertama kita bacakan surat Al-Mu'minun, bicara tentang surga Firdaus, ya kan? Mungkin perlu tadabbur khusus itu. Tapi secara umum qad aflahal mu'minun, ya kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang beruntung itu orang yang khusyuk salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena di surga itu tidak ada pembicaraan, tidak ada perbuatan yang sia-sia, ya kan? Maka itu untuk masuk surga itu juga tidak perlu perkataan yang sia-sia itu. Tidak perlu perbuatan yang sia-sia itu. Maka itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya kan? Yang orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, ya kan? Memang betul-betul waktu yang diberikan itu waktu yang bermanfaat, waktu yang betul-betul dipersiapkan, ya kan? Makanya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga yang bertingkat fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, itu memang diawali dengan amal soleh di dunia yang bertingkat, ya kan? Ada yang wajib saja lalu ditinggalkan yang haram, masuk surga dia. Ada yang bayar zakatnya saja, tidak bersedekah, tidak berinfak, itu bisa juga mengantarkan dia ke surga. Ada yang dia sholat wajib tambah sholat sunat, tentu tambah lagi, ya kan? Rajin tahajud, dapat pula tingkat yang tinggi, maqam mahmuda, itu pula janjinya Pak, ya kan? Ada zakatnya lalu plus sedekahnya, tambah infak, ada pula wakafnya, itu beda lagi. Orang yang baca Quran bisa ngantarkan ke surga. Orang baca Quran, baca tafsirnya lalu hafal dia. Ada pula yang dihafal. Itu berdasarkan malahan surganya itu nanti berdasarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi kalau Bapak sekarang banyak hafal Quran, insya Allah nanti surganya lebih tinggi daripada orang yang hafal Inna Ataina dengan Qul Huwallahu Ahad. Nah, gitu ya. Coba baca Al-Qur'annya, Inna Ataina kal kausar, naik surganya, ya kan? Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar, naik Pak, sampai di situ. Nah, apa lagi tambahannya? Qul huwallahu ahad, naik Pak. Dibandingkan orang yang hafal sekarang banyak, itu lebih tinggi. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, baca Rohnya Ustaz. Hafal awak segitu sejak dulunya gitu. Maka itu cetaklah anak-anak dan cucu kita menjadi penghafal Al-Quran, karena kita yang membiayai mereka. Mudah-mudahan nanti naiklah derajat kita. Maka itu anak-anak yang hafal Quran itu adalah yang akan mengkalungkan mahkota kepada ibu bapaknya nanti di surga, ya kan? Saya kemarin meletakkan batu pertama rumah sakinah dan tahfiz Quran. Ada jemaah kita dari Bandung menginfakkan, mewakafkan tanah, kemudian langsung dengan bangunan untuk dibangun. Terbayang enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mungkin kita tidak hafal Quran. Di waktu kita lakukan itu, disitulah orang akan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu tidak akan pernah kurang dari 50 kali ulang, ya kan? 50 kali itu paling seketik Bapak, ya kan?
Kemudian setelah hafal, lalu dia ulang lagi, Pak. Murajaah namanya, ya kan? Sekurang-kurangnya 1 juz itu 1 hari memurajaah. Kalau hafalannya 5 juz, berarti berapa kali dia mengulang? Padahal 1 kali baca Quran 1 huruf 10, ya kan? Kalau dia baca 1 juz 1 hari, 1 kali berapa kali lipat? Lalu dia ulang lagi. Waktu menghafal itu anak-anak itu kan ulang lagi kan? Itulah Bapak Ibu. Jadi kalau mau cerdas mencari amal ibadah, ya bersedekah, berwakaflah. Pertama, berwakaflah Al-Quran. Berikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kalau diajian ke ibu-ibu Al-Quran, ibu di rumah, di lataan saya dia lamari gitu. Alhamdulillah setiap jemaah haji mau pulang selalu saya tengok itu tetap diberi Al-Quran di Jeddah itu, ya kan? Mau pulang dikasih 1 per 1, ya kan? Saya pernah ketemu dengan jemaah 5 tahun baru keluar Al-Quran kok di waktu takziah suami beliau. Iko di ustaz saya takziah kini mau ustaz makanya keluar Quran kok di Makkah bana dulu mau ustaz. Malah kira dari Al-Quran dari Makkah aku babungkui meletakkan dalam lemari, Pak, karena ustaz yang ceramah baru keluar, Pak, gitu. Kalau tidak ceramah ustaz kok tidak keluar Quran kok gitu. Padahal Quran itu betulnya dibaca, ya carilah, ya kan, tingkatnya. Jadi bisa, Pak. Nah, tergantung dengan amal kita masing-masing hari ini, ya kan. Itulah yang menyebabkan kita berada di posisi yang mana, gitu kan. Kalau yang sederhana ya nanti surganya sederhana juga, Pak. Jadi kalaupun surga sederhana tapi tidak ada surga itu yang tidak luar biasa kenikmatannya, ya kan? Nah, sehingga kita dimotivasi fi jannatin aliyah, itu di tempat surga yang tinggi, ya kan? Dan itu dimulai dengan wujuhu yauma idzin naimah. Wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya karena dia berada di dalam surga yang tinggi. Wajar Bapak-bapak Ibu. Kemarin itu imamnya terseduh-seduh menangis di Masjidil Haram. Kiranya bicara tentang surga. Ya, kadang-kadang memang begitu, Pak. Ada bacaan ayat itu yang dibaca oleh imam lain perasaan kita, lain ayatnya, lain pula perasaan. Ada tidak seperti itu? Iya kan? Nah, kecuali kalau nyambung mungkin dia tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mendalam tentang Al-Quran. Kadang-kadang bacaan itu sama-sama rasanya. Tapi bagi orang-orang yang sudah luar biasa pemahamannya, itu setiap ayat itu beda-beda paham, rasa dibaca, Pak. Iya. Jangankan setiap ayat, setiap imamnya itu beda-beda. Walaupun ayat yang sama, ya ayat yang sama, ya kan? Saya pernah imam lembut suaranya, dia bicara tentang cerita. Coba kisahkan kepada umat tentang bagaimana Ibrahim. Ya, itu saja meleleh-leleh mata, Pak. Ya, lain bawaannya. Ini luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu membacanya lalu diresapi maknanya, mudah-mudahan timbul zuk, ya kan, rasa nikmat membaca Al-Quran. Maka itu tadi saya doakan kita bersama-sama, Allahumma arhamna wa ahlana bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dan keluarga kami dengan Al-Quran. Kalau Bapak dengar setiap mukadimah saya selalu pakai Allahumma akrimna wa ahlana bil Quran. Ya Allah, muliakanlah keluarga kami, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Salah satu mendapatkan tingkat surga itu adalah dengan Al-Quran, ya kan? Termasuk hafalannya, termasuk pemahamannya, termasuk nanti bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu, kalau dari segi wajah
ya kita ini sudah wajah-wajah mau masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada surga yang tinggi, ya kan? Untuk sederhananya ini saja dulu diambil. Pertama, usahalah sholatnya khusyuk, hindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika hartanya sampai haul dan nisabnya, keluarkan, ya kan? Kemudian jaga kemaluannya. Kemudian kalau diberi amanah sebesar apapun, baik sekecil apapun, maka jagalah amanah itu. Kalau berjanji, tepatilah janjinya. Kemudian peliharalah sholatnya, insya Allah Allah akan masukkan ke satu surga yang tingkatnya tinggi, yaitu surga Firdaus. Ulaika warisun, ya kan? Mereka lah yang akan mewarisi, ya kan? Warisul apa? Surga Firdaus. Mudah-mudahan kita dimasukkan semuanya. Itu informasi sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-10. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.